Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Erina Agustina. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada video ini saya akan membagikan dua kegiatan saya untuk aksi nyata saya pada modul 1.4. Pada video yang pertama, yaitu kegiatan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif dengan tekan sejawat di SDN Jawa 2 Martapura, Kabupaten Banjar. Kemudian video yang kedua, kegiatan saya adalah pengimplementasian budaya positif pada kelas yang saya ampu, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat semuanya? Oke, hari ini saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jelas teman saya, perkenalkan nama saya Dr. Dirut. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar. Amin. Oke. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Nah, konsep isi budaya positif nanti yang akan kami bahas itu ada 8. Nah, karena ada 8, jadi nanti akan saya bagi dengan Ibu Erina. Jadi nanti saya akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian juga tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru. Ya. Apakah makna budaya positif? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini sekolah itu dia merupakan wadah pembentukan karakteristik murid. Bagaimana kita membentuk murid untuk menjadi orang yang lebih baik. Tugas kita sebagai seorang pendidik itu adalah untuk membimbing murid bagaimana dia nantinya itu dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang nanti bertujuan dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti tahu apa saja profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, lalu bernalar kritis, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Nah sekarang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini budaya positif. Nah budaya ini tadi kan kata saya itu tentang nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Menurut Bapak Ibu nih contoh budaya positif di sekolah itu seperti apa ya? Ada yang bisa memberikan contoh? Budaya positif. Ya, budaya positif yang baik, nilai-nilai kebaikan. Ya, Ibu Hati-Hati, silakan. Ya, terima kasih. Budaya positif yang bisa dididik oleh anak-anak kita di sekolah, terutama di sekolah kita, itu bisa kita lihat dalam keseharian, misalnya memberi salam ketika bertemu dengan guru, memberikan salam, salaman, senyum, salam, sapa, misalnya. Yang kedua, mungkin dari anak kita bisa
berperilaku tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dia tidak dari tugas atau perintah segera melaksanakan itu manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariati, betul sekali. Jadi contoh budaya positif itu dalam kegiatan kita sehari-hari itu seperti kita murid bersalaman pada kita, senyum, sapa, salam, sopan santun, atau misalnya murid melaksanakan tugas di sekolah, itu juga merupakan salah satu budaya positif. Saling menghormati satu sama lain itu juga merupakan salah satu budaya positif. Ibu Yuli ada bisa menambahkan apa itu budaya positif? Disiplin setiap datang ke sekolah, semoga kita dan anak-anak kita mampu berdisiplin. Ya, betul sekali Bu Yuli. Jadi disiplin, disiplin itu banyak ya. Disiplin yang kita datang ke sekolah, tepat waktu, ya kan? Disiplin dalam melaksanakan tugas dan masih banyak lagi. Nah, disiplin untuk budaya positif ini bukan hanya untuk murid saja ya, tapi untuk kita juga. Kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, inilah ya, sebagai ibaratnya sebagai contoh bagi mereka bagaimana berperilaku atau bersikap. Nah, yang nantinya diharapkan anak didik itu akan melihat sehingga mereka mencoba mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi kita ini adalah ibaratnya itu sebagai apa ya? Sebagai guru itu pokoknya guru itu kan dibuku dan ditiru ya kan, nah seperti itu. Nah sekarang tadi yang ditanyakan Bapak Ilham, oh iya silakan Bapak Ilham tadi. Saya ingin menambahkan beberapa hal tentang budaya positif. Jadi salah satunya di ruang lingkup kita tuh diaktif sama anak-anak. Biasanya kalau sedang ulangan, mengerjakan tugas, dan sebagainya, kita biasakan anak-anak itu bisa duduk terus. Jangan contoh satu, jangan saling tiru-meniru, bisa jujur, dia disiplin menjawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu satu. Yang kedua, saling menghargai pendapat sesama temannya tadi. Contoh tugas kelompok, diskusi, gitu. Itulah contoh untuk kegiatan belajar mengajar. Terima kasih juga kepada Bapak Ilham, betul sekali juga ya tentang misalnya saat ulang di ulangan. Nah itu juga biasanya kejujuran itu juga harus ditanamkan. Itu juga merupakan salah satu budaya positif. Nah, jadi apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan banyak sudah kita terapkan kepada anak didik kita. Seperti tadi yang telah sudah Bapak Ibu kemukakan, ini merupakan salah satu contoh penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan kepada anak didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Dan tak unik, mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Jadi anak-anak itu tidak bisa kita samakan satu sama lain. Nah, kemudian budi pekerti itu juga merupakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana nanti tugas guru itu adalah kita memberikan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, memberikan contoh kepada mereka bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita menyayangi orang yang lebih muda. Kita tidak bisa semena-mena kepada orang yang lebih tua ataupun semena-mena dengan orang yang lebih muda. Kemudian tugas guru itu adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita berusaha untuk memberikan
didik kita, bagaimana supaya anak didik kita itu merasa dihargai. Apa yang mereka inginkan itu kita bantu, ya, untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Kemudian guru itu diibaratkan petani dan murid diibaratkan biji jagung. Kenapa jadi diibaratkan petani seorang guru? Karena guru ini yang tahu bagaimana murid itu. Nah, jadi guru sebelum petani ibaratnya, ya, kalau itu sebelum kita ingin menanam, kita pasti mencari bibit yang nantinya bagaimana supaya bagus. Kita sudah merencanakan. Kemudian kita juga mencari bagaimana supaya tanaman itu menjadi baik. Kita berarti harus menyembuhkan tanamannya. Nah, seperti murid itu nanti misalnya kita menanam jagung. Apabila kita sudah memikirkan bagaimana bibitnya, kemudian bagaimana proses supaya dia tumbuh dengan subur, nanti suatu saat anak juga pasti akan menjadi yang lebih baik. Karena ya tadi guru memberikan teladan bagi anak-anak supaya menjadi anak yang nantinya mempunyai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi kodrat alam itu berkaitan dengan bakat dan minat siswa. Sedangkan kodrat zaman itu lebih pemenuhan atau memajukan bakat pengembangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa menyelaraskan zamannya dengan kodrat alam dengan kodrat zaman. Kalau sekarang kodrat zamannya tidak sama seperti yang dulu lagi. Kalau sekarang kan lebih ke ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak bahkan lebih mahir daripada guru-gurunya karena di dalam teknologi itu terbukti sekali karena mereka biasanya lebih canggih, apalagi YouTube itu mereka secara otodidak belajar sendiri tanpa harus gurunya yang mengajari. Nah, itu salah satunya. Kemudian guru yang berpihak kepada murid. Kalau dulu mungkin kita mengajar teacher center atau lebih berpusat kepada guru saja, guru ceramah saja, tanpa memperdulikan apa yang dirasakan murid. Apakah murid itu dia merasa nyaman, apakah murid dia sudah paham dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin kita sekedar menyampaikan sudah selesai. Kalau dulu ya Bapak Ibu ya, kalau sekarang insya Allah kita sudah mengikuti zaman teknologi. Jadi kita mengikuti apa maunya anak, kita tinggalkan. Jadi makanya kita katakan bahwa guru itu harus berpihak kepada murid. Jadi kita mengikuti misalnya maunya apa, oh saya suka ini diskusi, ayo kita diskusi, kita fasilitasi anak-anak kita dengan diskusi. Atau mereka pengen misalnya dengan cara praktek, kita lihat juga, sesuaikan juga dalam pembelajaran kita, sesuai atau tidak. Nah, tapi nanti kita bebaskan anak-anak untuk memilih. Itu disebut dengan berdiferensiasi. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencerita dengan mereka, mandiri dan bertanggung jawab. Konsepsi tentang teori moral. Nah, ini kadang ada kesalahan kita sebagai guru atau ini guru punya view terhadap siswa. Sebenarnya tidak. Nah, jadi kita membimbing, tapi bukan berarti kita tidak memberikan haknya siswa, haknya peserta didik. Mereka berhak untuk mempunyai apa yang mereka inginkan. Jadi biarkan kita hanya sebagai guru ini adalah membimbing mereka. Nah, ilusi guru motor murid. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena misalnya kita pokoknya kalian harus belajar ini. Itu biasanya di rumah kadang ya. Di rumah kadang kalian harus belajar ini. Atau di
saya ada bujukan nih, ada salah satu bentuk kontrol, misalnya nah nanti biar ikut ini ya, nanti kalian harus seperti ini ya. Itu memang bagus ya, dan kita memberikan anak supaya mereka mengembangkan bakat minat mereka. Tapi dalam kontrolnya dalam yang positif, artinya kita membimbing tanpa harus membuat mereka jadi tertekan. Kebanyakan kan tapi kadang guru itu berasa dia tadi karena pegang penuh merasa bahwa guru ini semuanya punya guru. Padahal anak-anak tidak dibutuhkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membuatkan karakter. Menyalahkan, karena kita menyalahkan murid, kenapa sih nggak bisa? Hari itu kan tidak ada. Sebenarnya itu jadi membuat anak kadang mentalnya malah tambah down. Padahal yang kita ingin membangun, ingin membuat anak-anak didik kita itu menjadi semangat. Tapi kadang dia bicara itu bisa membuat mereka malah patah semangat sehingga mereka kehilangan percaya diri. Ilusi bahwa orang dewasa itu memaksa. Jadi perilaku memaksa itu tidak efektif pada jangka waktu lama karena akan membekas. Itu ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini biasanya disiplin positif kadang tapi Bapak Ibu pernah ya misalnya ada tugas nih, siapa bisa nanti kasih hadiah, mereka semua angka 5, saya tuh duluan biasanya seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena mereka sudah ada di pikiran mereka untuk bisa saya akan mendapatkan imbalan. Sebenarnya ini bisa membuat mereka menjadi tidak terpacu ya, karena ada pacuan atau motivasi dari luar, bukan dari dalam mereka. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri karena ingin maju dalam perubahan perilaku ke arah yang berbeda. Jadi diharapkan peserta didik itu mempunyai motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka, bukan dari luar. Ya, seperti lewat tadi. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, yang dua di atas itu motivasi ekstrinsi dari luar. Mereka biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau menghindari ketidaknyamanan ini biasanya mereka berpikir apa ya yang terjadi bila saya tidak melaksanakan itu. Kan tidak pernah biasanya berpikiran seperti itu. Pasti pernah ya Bapak Ibu ya, mereka pasti karena supaya tidak mendapatkan hukuman, mereka takut, akhirnya mereka berpikiran seperti itu. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melaksanakan itu? Kemudian motivasi ekstrinsi yang lain itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, karena dia memikirkan untuk mendapatkan imbalan, jadi yang ada di pikiran mereka itu nanti apa ya imbalan yang akan saya dapat apabila saya melakukan itu. Nah, itu biasanya karena mereka berpikiran kalau yaudah kalau saya tidak ada reward, mereka apa adanya, seadanya biasanya belajar atau apa. Nah, beda dengan motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu mereka akan berpikir bagaimana
Saya akan menjadi apa nantinya? Karena dia motivasinya sudah ada dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka bagaimana suatu saat nanti saya akan jadi apa? Itu yang disebut dengan motivasi. Itu yang biasanya karena mereka menghargai diri mereka. Jadi walaupun tanpa reward, tanpa hadiah, tanpa imbalan, mereka akan berusaha dengan sendirinya. Kebanyakan kadang dari kita, kadang termasuk saya juga pernah memberikan reward kepada anak. Nah karena dari pembelajaran ini saya berpikir sekarang, oh ternyata memang seperti itu. Kalau saya sudah, nanti kalau kalian sebisa, saya dari 1 sampai 5 saya bisa duluan, nanti dikasih reward, oh mereka maju langsung, nah itu coba kita bilang tidak ada reward, mereka kira-kira masih semangat atau tidak Bapak Ibu? Tidak, kan tidak. Karena itu tadi tidak ada motivasi dari dalam diri mereka untuk lebih maju. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada terlihat perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah jadi kalau hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian dia bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi mereka tidak tahu, tidak ada ibaratnya kalau sekarang kan ada keyakinan kelas. Nah kalau dulu mungkin tidak ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kalau misalnya mereka datang terlambat, misalnya hari Senin tuh terlambat datang sekolah, dia langsung berdiri 1 jam berdiri dibiarkan. Bersihkan WC ya Bapak ya, bersihkan WC. Jadi mereka terkejut karena dia secara tiba-tiba apa mereka sadari karena bersifat satu arah hanya dari si guru aja. Nah itu berupa hukuman, itu disebut hukuman. Nah kalau konsekuensi itu ada sebab akibatnya. Jadi mereka sudah tahu, jadi mereka terencana dan disepakati karena sudah ada. Oh kalau saya melanggar, nanti saya akan seperti ini. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan tidak guru selalu memonitor murid. Jadi walaupun konsekuensi ini tahu aja murid itu, oh nanti kalau saya melakukan ini, saya terlambat masuk ke kelas, nanti saya akan berdiri di luar nih untuk menghormati teman yang sedang baca doa. Nah, tapi mereka tetap merasa tidak nyaman. Kenapa merasa tidak nyaman? Karena saat orang lewat-lewat nanti dilihat. Nah, itu kan membuat mereka jadi malu juga. Nah, sikap guru selalu memonitor murid tadi. Kemudian restitusi. Nah, ini yang sekarang restitusi ini yang diharapkan karena tidak ada hukuman. Tapi kita mengajak murid untuk mengetahui apa solusi dari permasalahan itu. Tadi tentang restitusi akan dibahas oleh Bu Erika. Nah, jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti anak-anak yang kita bawa bertanya jawab. Kita tanya, misalnya dia punya masalah apa? Kita tanya, kenapa masalahnya? Kita tanyakan dulu. Kemudian nanti baru kita bantu. Menurut kamu gimana? Terus kita bantu. Nah, proses kolaboratifnya berarti antara murid dengan guru. Jadi harus ada kolaborasi. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau dari hukuman, murid atau anak itu dia akan belajar menyembunyikan kesalahan. Maka dia takut nanti kalau kena hukuman, jadi dia tidak jujur. Seperti itu. Kalau konsekuensi, murid akan belajar mentaati peraturan, tapi dia tidak merasa bebas karena terikat dengan aturan. Kalau dia melanggar, kena hukuman. Kalau restitusi, murid atau anak itu akan belajar memecahkan masalah. Jadi dia yang mempunyai masalah, tapi dia sendiri yang memecahkan masalah tersebut. Guru hanya sebagai fasilitator, membantu murid untuk memecahkan masalah.
posisi kontrol guru. Nah, di sini ada nih penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, jadi 5 posisi kontrol guru. Jadi kalau jadi kalau untuk penghukum itu biasanya guru percaya bahwa cara guru itu paling benar. Nah, berkuasa, betul sekali. Jadi dia merasa berkuasa. Jadi kalau misalnya anak itu melanggar, ya udah hukuman. Nanti ada contohnya. Kemudian pembuat merasa bersalah itu guru menggunakan kata-kata misalnya ibu kecewa sekali sama kamu, kok kamu gitu sih kan? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kira-kira anak enak tidak? Tidak, karena merasa ternyata itu salah. Ya, kemudian kalau teman, kalau aja ya teman ya, berarti kan antara guru dan murid itu bicaranya biasa, tapi mereka merasa nyaman biasanya. Murid merasa nyaman berbicara dengan guru. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau itu guru mengawasi murid dan bertindak tersusun sesuai peraturan. Jadi misalnya peraturannya apa nih nak? Tahu kan ya nak ya? Kalau melanggar berarti konsekuensinya apa? Nah, itu pemantau. Kalau manajer, nah manajer ini kita yang menanyakan apa kira-kira solusinya. Nah, seperti itu nah, dari 5 posisi kontrol guru, kira-kira nih Bapak Ibu merasa di posisi yang mana untuk saat ini di dalam kelas nih? Ada yang bisa? Masih jawaban? Dari 5 posisi kontrol, kalau saya jujur saya masih mungkin di teman. Kadang yang memang ada pembuat merasa bersalah. Kadang kita kadang guru emosi itu masih kadang meletup-letup ya gitu ya. Nah, tapi ya tadi saya berusaha merubah ke manajer, melacung, melompat langsung ke manajer. Kayaknya dari situ. Kenapa ya tadi kita berusaha untuk lebih baik. Bagaimana caranya bersikap kepada anak? Karena ya tadi apabila di suasana kelas itu nyaman, maka anak pun akan nyaman dalam belajar. Mereka pun akan antusias. Bahkan apapun yang kita lakukan itu akan terekam selalu di ingat mereka. Guru seperti itu. Mereka adalah sahabat. Gak apa-apa, kadang kita berpikir memang kadang ada murid yang bertindak seakan-akan kadang tidak sempurna. Kita berikan pemahaman kepada anak murid bagaimana sikap yang baik itu seperti apa dari guru. Insya Allah mereka akan nyaman. Tadi bagaimana Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru, kira-kira nih Bapak Ibu yang mana posisi kontrol gurunya? Ada yang mau? Siapa? Ibu Retno, Ibu Retno. 5 posisi kontrol guru saat ini di kelas, kalau Ibu merasa bagaimana Bu? Untuk 5 posisi kontrol guru, kalau diri saya sendiri sih saya tergantung sikonnya ya Bu saya. Kadang bisa jadi hukum, kadang jadi nilai paham, jadi tergantung sikonnya. Jadi saya nggak berani saya berada di level yang mana, apakah itu guru hukum atau teman. Jadi saya pribadi sendiri itu belum tahu. Tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi di anak-anak kita. Itu saja. Ya, terima kasih betul sekali. Kalau yang lain ada yang ingin memberikan? Pak Fendi Bu. Ya, Pak Fendi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman ya, ini teman nih. Kalau Lulu selama mengajar mungkin Lulu sendiri lah. Menurut pandangan Lulu sendiri, pandangan pribadi. Kalau Lulu kebanyakan di antara dua. Kalau ada teman, guru. Masalahnya Lulu ini kan ngajar bahasa Inggris. Kalau Lulu terlalu keras, kayaknya anak-anak
kapan harus jadi teman dan kapan ketika mereka punya salah dan sebagainya mungkin harus ada hukuman. Hukuman itu pun tidak boleh yang bersifat fisik, ya, lebih kan mungkin tugas atau apa. Dan jangan sampai anak-anak itu merasa terlalu berat dalam hubungan tersebut. Kalau kawan-kawan yang lain mungkin ada pandangan tersendiri, tapi kalau untuk saya itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak Fendi. Jadi kita memang kadang bisa masih berada di posisi penghukum, tapi usahakan jangan sampai dalam bentuk verbal. Nah, verbal juga fisik. Kalau verbal tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa itu nanti akan membekas, sehingga nanti akan melemahkan semangat mereka, seakan-akan nanti mereka jadi nanti lama-kelamaan akan mendendam. Nah, biasanya anak-anak seperti itu dia menahan, akhirnya akan mendendam. Nanti malah seperti itu. Mengapa hukum ini memang pasti masih ada? Kenapa? Tapi dalam kategori seperti yang Bapak Fendi tadi katakan bahwa kata Bapak Fendi kan tadi memberikan tugas, ibaratnya mendidik, bukan dalam hukuman fisik ataupun verbal, supaya anak-anak mengerti, oh ini nih kalau misalnya tidak paham berarti harus mengerjakan ini. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi posisi kontrol. Jadi guru percaya bahwa cara dia itu yang terbaik. Jadi guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukum, ya. Kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir. Tapi udah tahu cara ya, ya. Tapi ini aturannya, awas ya kalau salah. Apa sih kamu nanya terus? Seperti itu biasanya. Ini adalah posisi kontrol hukum. Membuat rasa bersalah, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah dan lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Ibu sangat kecewa pada kamu. Kok kamu gitu sama ibu? Ya kan ibu. Atau berapa kali ya bapak ibu harus memberitahukan kamu? Kok masih tidak mengerti? Itu membuat mereka ada tambah cium. Apalagi misalnya bagaimana kalau orang tua mengaku atas kesalahanmu? Belum pulang rumah sudah minta anakmu, tidak berani masuk ke rumah anaknya. Kemudian posisi kontrol teman. Guru menggunakan kalimat persuasif dengan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Lalu guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid, menggunakan kalimat yang positif. Ayo belajarlah demi bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya. Atau kita bereskan kan? Nah, pemantau, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah dan konsekuensi. Kemudian mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Biasanya pemantau itu mengingatkan lebih ke keyakinan kelas. Nanti masalah keyakinan kelas akan dijelasin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini manajer. Jadi guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian guru juga mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru juga mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Ini ada contoh ya Bapak Ibu. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus nih, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Tidak boleh berkeras. Ya, cuci Nah, kalau membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kata-katanya beda ya. Antara tegas dan lemah itu, tapi menikam langsung.
rencana tugas. Kira-kira masuk mana? Betul. Karena kan sudah diwanti-wanti bilang rencana tugas ada nilai. Bukan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Sobat? Memantau. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Saya merasa senang dapat berbagi pengalaman tentang budaya positif. Nah, semoga ini jadi pembelajaran buat saya, buat Bapak Ibu juga. Apabila saya salah dalam penjelasan, karena saya juga manusia biasa, bukan berarti saya sudah melaksanakan budaya positif itu belum juga. Jadi masih belajar untuk memahami. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah supaya anak-anak merasa nyaman, tidak ada lagi mendengar suara-suara yang akan membuat hati mereka ciut. Seakan-akan membuat mereka tidak berani sekarang. Aku jadi takut kali itu. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bagaimana menciptakan suasana aman, nyaman, mereka nyaman belajar. Pulang itu mereka dengan senyum, jadi datang senyum, pulang senyum, ya kan? Jadi mereka senang semuanya. Oh, mereka belajar dengan senyum, oke, ini gurunya oke, materinya oke, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Jadi kami ini adalah sebenarnya perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyampaikan ini. Jadi bukan berarti kami akan benar atau kami bisa, hanya saja lebih dulu tahunya saja. Jadi ini kami menyampaikan, mudah-mudahan kita bisa sama-sama melaksanakannya, karena ini sebenarnya tujuannya untuk seluruh guru dan seluruh anak di sebagai generasi penerus bangsa. Jadi mungkin nanti ada generasi kami setelah ini ada lagi yang mengikuti, yang akan mungkin nanti menyebarkan tentang konsep-konsep yang baru. Ini tidak usah berkenalan lagi, sudah kenal semua. Nah, ini sebenarnya jadi jangan sampai salah persepsi Bapak Ibu. Jadi kami berdua ini bukan tim yang sebenarnya ada di foto ini. Ya, ini yang tim yang sebenarnya untuk pendidikan budaya positif di sekolah kita SDN Jawa 2 Martapura. Jadi ini dilaksanakan oleh kita semua. Jadi bukan cuma kami berdua. Jadi selanjutnya, nah ini adalah 8 konsep inti budaya positif. Jadi 8 konsep inti budaya positif yang 4 tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fatma, sisanya 4 yang di kanan. Jadi kenapa ada 8 konsep ini? Nah, karena dengan 8 konsep ini kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Pada tujuannya, pada akhirnya generasi kita bisa memiliki disiplin positif yang dihendaki oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini cita-cita beliau sejak 1945 waktu itu. Ada pidato beliau, kalau mungkin bisa membaca, ada di YouTube pidato beliau di tentang itu. Jadi ini diangkat kembali, diolah menjadi kurikulum merdeka yang sekarang kita laksanakan. Kita langsung saja, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan yang empatnya ulun yang menyambungnya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa berat ya, banyaknya ini jadi guru, belum lagi PMM ya kan, belum lagi PMM, belum lagi pola nilai, belum lagi apa. Ini karena masih baru-baru mungkin terasa berat, tapi setelahnya insya Allah kita bisa melaksanakan semuanya. Nah, langsung saja tadi sudah disampaikan, untuk cuma mengutip dari laman BGP saja. Apa itu budaya positif? Tadi sudah disampaikan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi siapa yang mulai, Bapak Ibu, kalau untuk kita mewujudkan anak-anak yang berbudaya positif? Siapa yang lebih dulu harus yang dulunya dulu, karena kita ada. Selanjutnya, budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Jadi sebenarnya budaya positif ini Bapak Ibu, bagaimana kita menyediakan tempat yang nyaman untuk anak-anak belajar. Itu intinya. Bagaimana caranya mewujudkan itu dengan 8 konsep yang tadi pada slide sebelumnya. Nah, gitu. Kita berusaha untuk mewujudkan budaya positif ini di sekolah kita dengan 8 konsep tadi yang akan kita tumbuhkan pelan-pelan agar anak-anak bisa memiliki karakter disiplin positif. Nah, selanjutnya, bagaimana sekolah menurut Anda dengan mewujudkan budaya positif? Mungkin kita skip aja ya. Intinya, aku yakin kita Bapak Ibu semuanya sama, kan kita ingin menyediakan kondisi, situasi, tempat yang nyaman untuk anak-anak kita. Nah, setelah ini mungkin kita akan tahu, oh ternyata penting untuk anak-anak kita ini merasa nyaman terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Sama kayak kita juga ya Bapak Ibu, kalau lagi bentuk apa itu kan ada masuk ya, kalau di ilmu latihan, tapi kalau kita happy, nyaman, itu kita tanggap dulu. Nah, jadi anak-anak sama seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi langsung lanjutkan konsep sudah, jadi langsung ke nilai-nilai kebajikan. Jadi apa itu nilai
dari diri kita dan anak-anak yang kita ajari. Apa nilai hidup kita terpenuhi? Nah, maka itu akan berpengaruh pada perilaku mereka. Jadi apabila ada anak itu baik, perilaku baik, pintar, itu berarti semua kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Entah itu di rumah, di sekolah. Kalau misalnya ada anak yang nakal, nanti berarti ada dari aspek kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi sehingga dilampiaskan di sekolah. Mereka dan perhatian, ternyata kita jelaskan slide selanjutnya. Nah ini adalah kebutuhan dasar itu. Nah ini kita bisa mengingat-ingat kembali, anak kita sendiri di rumah apakah sudah terpenuhi? Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini adalah kebutuhan dasar yang memang apalagi kita orang tua harus diberikan kepada anak kita. Apabila tidak terpenuhi di rumah, maka tingkahnya di sekolah tidak beda. Kenapa? Di rumah ulun ini baik-baik aja, kalau di sekolah makanya percaya. Ya, karena mungkin di rumah itu ada semapun, apa tidak bebas, mungkin tidak nampak. Tapi saat di sekolah muncul, ya kasih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di dalam hidup mereka. Apa hubungannya dengan tugas kita sebagai guru? Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang kira-kira mereka itu belum terpenuhi sehingga perilakunya seperti yang tampak dari misalnya nakal atau malas, tidak mau belajar, itu pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi bagaimana solusinya kita di sekolah? Kalau sudah diidentifikasi, nah, kita coba untuk menutupi yang kurang itu dengan memberikannya di sekolah. Misalnya mereka kurang kasih sayang di rumah, ketahuan kan di sekolah cari perhatian, kurang kasih sayang sebenarnya. Nah, di sekolah disalikin aja kan gurunya misalnya, nah ini itu akhir tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi tugas kita ya melakukan pendekatan agar kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Jadi ini mungkin tujuan pemerintah kenapa ternyata dulu sekarang tuh rujukan per lomba itu sekarang berapa ya? 20 berapa? Mungkin itu tujuannya kenapa sekarang rujukan 24 agar kita mungkin bisa mengidentifikasi persiswa dari kebutuhan dasar apa yang mungkin belum terpenuhi dari kita. Tapi biasanya sudah banyak hanya 2-3 orang yang berbicara. Nah, udah tidak membacakan satu persatu lah Bapak Ibu, karena slide-nya itu belum balik. Keyakinan kelas yang selanjutnya, konsep keyakinan kelas ini dan konsep yang ketiga, jadi tenang aja ini sudah dua lewat. Ini keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah jadi dulu, jadi semua di kelas itu masih bertempel peraturan kelas 6. Jadi ternyata disuruhnya dirubah jadi keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Kira-kira kenapa ya? Kok keyakinan kelas kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Iya, betul sekali. Karena keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama guru dan siswa. Ada lagi? Nah, kalau misalnya ulun tanya waktu zaman COVID dulu kenapa buatian pakai masker? Kenapa? Nah, kenapa buatian tuh ikut peraturan? Apa tujuannya? Masker itu?
kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang tadi di slide pertama, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama yang diharapkan itu dapat memotivasi siswa secara intensif. Kembali ke konsep Ibu Pak. Nah, jadi motivasi itu tidak lagi berdasarkan imbalan atau hukuman. Jadi rujukannya motivasi itu harus muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum atau ingin mendapatkan pujian atau apresiasi. Jadi sebenarnya bahaya juga terlalu sering mengapresiasi anak karena dia tidak terbiasa. Terlalu sering menghukum anak bahaya juga karena potensinya akan mati. Jadi kita tugasnya bagaimana menunjukkan motivasi itu dari dalam diri sendiri yang mau menuruti keyakinan keras kita ini, tapi dari dalam diri sendiri. Nah, tentu saja itu tidak instan kalau berikut tidak instan, mungkin perlu waktu. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal itu adalah pernyataan positif. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan itu tidak ada lagi kata tidak, kata dilarang, kata jangan, itu tidak ada. Jadi misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak artinya menjaga kebersihan kelas. Jadi nanti kalau bikin keyakinan kelas, kita sebentar lagi awal dalam ya Bapak Ibu, kita bikin keyakinan kelas masing-masing, tidak ada lagi peraturan kelas. Apalagi nanti kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah kurikulum merdeka semua. Nah, tidak terlalu banyak, jadi jangan banyak-banyak 30 misalnya Peggy mau orang kan balik kelas baru kita kelas 30 keyakinan kelas, tidak boleh terlalu banyak karena iya harus keyakinan kelas sedikit terwakili dan mudah diingat. Iya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Karena yang paling penting poin utama keyakinan kelas ini dibuat bersama siswa. Jadi dibuat bersama-sama dengan siswa disepakati bersama. Selanjutnya keyakinan kelas yang membuat berpakaian rapi dan sopan, disiplin waktu, ramah dan santun, belajar dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah belajar seperti biasa dan tetap semangat ya. Apa kabar hari ini setelah selesai ujian? Baik. Alhamdulillah ya. Masih semangat? Masih turun ke sekolah ya sampai diumumkan atau dinyatakan lulus. Pokoknya masih turun ke sekolah sampai dinyatakan lulus. Kalau belum dinyatakan lulus, buat yang masih dinyatakan murid SDN 2 yang masih harus mengikuti aturan dan peraturan di sekolah, ya kan? Nah, sekarang selain peraturan yang ada di sekolah, ibu juga mau bikin yang di dalam kelas. Tapi ibu bikinnya bukan peraturan. Sekarang namanya bukan peraturan lagi. Tetapi apa? Apa ini? Keyakinan kelas. Ya betul, ini keyakinan kelas. Sekarang namanya
kalian makan bergizi agar sehat. Siapa yang sehat? Nah, kesehatan itu membuat badan sehat itu adalah keyakinan. Keyakinan yang muncul dari dalam diri karena ingin sehat, ya kan? Karena ingin sehat lalu memakan makanan yang bergizi. Artinya saat kita memakan makanan yang bergizi, keinginan itu muncul dari dalam diri. Nah, nilai-nilai yang baik seperti itulah sehat, aman, yang muncul dari dalam diri itu yang dinamakan keyakinan. Jadi keyakinan ini adalah nilai-nilai positif yang kita sepakati bersama. Karena kalau misalnya kita yakin, maka akan mudah untuk kita melaksanakannya. Berbeda dengan peraturan yang tertulis di misalnya di pojok aturan atau di dinding peraturan itu berbeda. Peraturan itu tulisannya ya, tulisan di sana. Tetapi tidak ada dalam keyakinan kalian. Nah, makanya itu dirubah menjadi keyakinan dari dalam diri sendiri untuk mengikuti. Keyakinan ini hanya berisi kalimat-kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif di dalamnya. Tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh. Semuanya berisi kalimat yang positif. Seperti apa contohnya? Misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya seperti apa? Ayo membuang sampah. Boleh, ayo membuang sampah. Ada lagi? Buang sampah di tempatnya boleh. Gimana kalau ibu-ibu menjaga kebersihan kelas? Bisa kan? Dari awal yang di kalimatnya dilarang membuang sampah di kelas, itu kan peraturan. Kita ubah menjadi keyakinan kita untuk menjaga kebersihan kelas. Karena saat berubah menjadi keyakinan, maka nilai-nilai itu akan tertanam dari dalam diri yang kemudian yang kita yakini dan kita lalu dari dalam ingin melaksanakan itu tujuannya. Kenapa kita harus menjaga kebersihan kelas? Agar tidak kotor, betul. Kalau tidak kotor apa? Nyaman ya berada di kelas kan? Nilai-nilai seperti itu. Nilai-nilai seperti itulah yang harusnya kita yakini. Lalu kita harus jaga kebersihan. Jadi tidak perlu lagi nanti tuh Yanti dilarang buang sampah sembarangan, tidak. Mereka sudah tahu bahwa harus menjaga kebersihan karena ada nilai-nilai yang kita yakini. Syarat yang kedua, selain tadi kalimatnya tidak boleh berisi kalimat negatif, yang kedua harus disepakati bersama. Harus disepakati bersama. Jadi kalian boleh membuat satu keyakinan, tulis sendiri satu keyakinan. Silakan siapkan alat tulis, pensil atau pulpen. Nanti kertasnya dibagi, buat satu keyakinan, kumpulkan ke ibu agar kita gabung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Islamiyah, kelas 6A. Saya sangat senang saat membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting agar kita menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Naura, kira-kira Naura tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu, karena loker saya penuh dengan sampah. Kalau lokernya itu penuh dengan sampah, kira-kira baik tidak? Tidak, Bu. Sebenarnya ada sampah di loker itu tidak apa-apa. Ibu juga terkadang kalau ada sampah kecil, ibu taruh dulu di loker. Tapi setelah itu ibu buang ke tempat sampah. Karena kalau loker yang mengandung sampah itu bisa mengundang serangga dan nyamuk. Iya, Bu. Naura pasti punya alasan kenapa sampahnya bisa menumpuk di situ. Kira-kira kenapa Naura? Saya meletakkan sampah, tapi saya lupa membuangnya, Bu. Sampai terlalu banyak, akhirnya saya membiarkannya, Bu. Kenapa sampahnya dibiarkan padahal sudah banyak Naura? Karena sudah banyak sampahnya, akhirnya saya malas membuangnya. Menurut Naura ada tidak caranya agar loker Naura itu tidak penuh dengan sampah? Ada, Bu. Seharusnya jika ada sampah, langsung saya buang ke tempat sampah. Naura masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Kira-kira membiarkan sampah yang menumpuk seperti itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Keyakinan kelas yang mana yang dilanggar Naura? Nah, jadi untuk selanjutnya apa yang harus Naura perbaiki agar lokernya tidak penuh dengan sampah lagi? Jadi kapan Naura akan mulai memperbaiki kesalahannya? Hari ini, Bu. Nah, baik Naura, jadi mulai hari ini Naura apabila menghasilkan sampah harus dibuang ke tempatnya ya. Iya, Bu. Nah, ibu harap Naura akan bisa menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab lagi, apalagi tentang kebersihan kelas. Nah, ibu yakin Naura pasti bisa. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya Naura. Dulu dong. Lili, kenapa kamu tadi tidak ikut upacara? Saya lupa pakai rompi, Bu. Tapi kamu ingat kan hari ini hari Senin dan seragamnya itu harusnya memakai rompi biru. Ya, Bu. Tapi saya lupa pakai rompi karena tadi terburu-buru. Lili tidak apa-apa sebenarnya tidak memakai rompi karena kemarin-kemarin juga ada beberapa temannya yang tidak mengenakan rompi. Tapi ini pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa Lili? Kemarin saya keasikan mengerjakan latihan matematika, Bu. Malamnya saya kelelahan dan tidak menyiapkan seragam Senin terlebih dahulu. Tapi kamu tidak bangun kesiangan atau terlambat kan? Tidak, Bu. Nah bagus kalau Lili tidak terlambat ke sekolah. Tetapi dari situ Lili tetap tidak memakai rompi yang seharusnya dikenakan setiap hari Senin. Akhirnya Lili tidak bisa mengikuti upacara bendera karena seragamnya tidak lengkap. Iya, Bu. Nah menurut Lili melanggar keyakinan kelas atau tidak? Melanggar, Bu. Keyakinan apa yang sudah dilanggar Lili? Keyakinan kelas disiplin berpakaian, Bu. Menurut Lili disiplin berpakaian itu penting atau tidak? Nah, kalau Lili tahu itu penting, sekarang bagaimana cara Lili untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan tidak mengulanginya. Kira-kira bagaimana caranya Lili? Saya akan menyiapkan seragam dan atribut sekolah sehari sebelumnya, Bu. Saya juga akan membagi waktu dan minta tolong kedua orang tua saya untuk mengingatkan saya, Bu. Nah, bagus sekali kalau Lili sudah mau memperbaiki kesalahannya. Kira-kira Lili akan menjadi orang seperti apa setelah ini? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin, Bu. Ibu senang Lili sudah mau memperbaiki dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, sekarang Lili siapkan saja bukunya dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, Bu.
Demikian tadi video tentang aksi nyata yang saya lakukan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif dengan rekan sejawat di sekolah saya. Kemudian saya juga menerapkan bagaimana pembuatan keyakinan kelas di kelas yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.